Informasi pertama, Saudara. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan alokasi anggaran makan bergizi gratis masih Rp15.000 per porsi per anak. Namun Erlangga menyebut bisa saja implementasinya lebih fleksibel. Pemerintah telah menganggarkan makan bergizi gratis pada APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Program makan bergizi gratis ini sebelumnya menjadi program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami kutip dari laman kompas.com. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut anggaran makan bergizi gratis masih sama. Namun soal alokasi diturunkan menjadi Rp7.500 per porsi per anak. Erlangga menyebut implementasinya masih fleksibel. Wacana pemangkasan alokasi budget makan bergizi dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak mengemuka. Benarkah demikian? Informasi lebih lengkap disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, apa benar bahwa ada rencana bahwa budget porsi makan bergizi anak ini akan berubah dari Rp15.000 menjadi Rp7.500? Tifal, saya ulangi lagi, apakah betul bahwa ada rencana? Oleh ekonom. Oke, Tifal, tadi ada kendala suara, saya ulang lagi pertanyaannya. Benarkah bahwa ada rencana bahwa budget porsi makan bergizi anak ini berubah dari Rp15.000 menjadi Rp7.500? Ini sifatnya baru bocoran dan itu diutarakan oleh ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan dalam acara Market Outlook 2024 yang berlangsung Selasa malam 16 Juli 2024. Saat itu ia mengaku sudah sempat diajak berdiskusi bersama dengan tim ekonomi Prabowo Gibran. Ia menyebutkan beberapa nama seperti Burhanuddin Abdullah, kemudian Sudrajat Jiwandono dan Tommy Jiwandono. Saat itu pembahasannya betul bahwa ini spesifik berhubungan langsung dengan anggaran makan siang atau makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi itu sempat dijelaskan oleh Herianto kira-kira apakah ada peluang untuk menurunkan budget makan bergizi ini per anak yang awalnya Rp15.000 menjadi lebih rendah daripada itu. Karena yang perlu dipahami kalau dari keterangan Herianto saat itu, ia menyebut bahwa ada komitmen dari tim pemerintahan baru ke depannya agar program makan bergizi gratis ini bisa tetap berjalan dengan pagu anggaran yang terbatas. Perlu dipahami bahwa pagu anggaran yang disiapkan dalam RAPBN 2055 spesifik untuk program makan bergizi gratis ini sebesar Rp71 triliun. Sementara di sisi lain dengan anggaran terbatas itu ada komitmen dari pemerintahan baru agar program unggulan ini bisa terrealisasi secara maksimal. Keluarlah angka bahwa apakah ada peluang dari budget yang semula per anak itu dipatok Rp15.000 menjadi lebih rendah. Proyeksinya antara Rp7.500 sampai Rp9.000 per anak. Namun dalam penjelasannya disampaikan dalam event itu, Herianto tidak menjelaskan lagi plus minus pro kontra nilai efek positif dan efek negatif apabila budget itu diturunkan. Kemudian berapa patokan yang akhirnya ditetapkan dalam proses diskusi antara dirinya dengan tim ekonomi Prabowo Gibran saat itu. Ia juga tidak menerangkan secara detail kapan persisnya pertemuan itu dilakukan, namun ia menyebut bahwa komitmen dari pemerintahan yang baru akan tetap menjalankan program itu di tengah budget yang terbatas. Tadi kita juga sudah menyimak keterangan dari Erlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis ini juga akan dilakukan secara fleksibel, tapi yang jadi pertanyaan juga adalah dengan komitmen memberikan makan bergizi gratis untuk seluruh anak di Indonesia dengan pagu anggaran yang bisa dikatakan terbatas Rp71 triliun, belum lagi anggaran akan dipatok lagi ataupun juga dibagikan untuk pos-pos anggaran yang berbeda. Apakah ini bagaimana bentuk fleksibilitas yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru ke depan? Bagaimana untuk pembagian jenis-jenis ataupun juga indikator makanan bergizi itu dari tiap daerah akan seperti apa, kemudian dari segi sumber daya alam dan potensi-potensi yang bisa memaksimalkan lagi program makan bergizi ini bisa tepat sasaran dan sesuai dengan harapan dari pemerintahan yang baru. Tentu ini juga yang menarik untuk dicermati. Hal lain yang juga menarik untuk saya perhatikan dari keterangan yang disampaikan ekonom
Herianto Irawan saat itu adalah diskusi berlangsung bersama dengan Menteri Keuangan yang bakal dijadikan pejabat untuk pos itu sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan yang baru. Walaupun kemudian belakangan kepada wartawan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah mengatakan bahwa itu hanya spekulasi dan ini belum ada penjelasan pasti soal siapa sosok Menteri Keuangan yang bakal menjabat di pemerintahan yang baru Prabowo Gibran saat nanti dilantik pada 20 Oktober tahun 2024. Tentu ini yang menarik untuk dicermati mengingat program ini berkali-kali menjadi unggulan yang disampaikan dalam kampanye oleh Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di tengah banyaknya pandangan-pandangan bahwa ini akan berpengaruh pada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan maksimalisasi dari program makan bergizi gratis ini terhadap program-program lain yang juga tentu menjadi prioritas untuk pemerintahan baru ke depannya dan dengan fokus-fokus lainnya juga untuk menarik dicermati. Sebatas itu yang baru saya perhatikan dan ini tentu masih perlu dikonfirmasi lagi kepada pihak-pihak terkait terutama dari pemerintahan baru ke depan. Friska. Termasuk soal fleksibilitas ini belum ada penjelasan lebih lanjut kah, Tifal? Karena kan program makan siang bergizi atau program makan bergizi gratis ini sebesar 71T sudah dianggarkan di RAPBN 2025 meskipun masih menunggu persetujuan antara pemerintah dan DPR. Nah, batas fleksibilitasnya ini di tataran mana? Sudahkah ini ada jawaban? Itu juga yang masih butuh konfirmasi lagi dari pihak terkait, terutama dari tim transisi ekonomi Prabowo Gibran. Sejauh mana angka itu bisa berpeluang diturunkan akan disesuaikan. Lalu kemudian bagaimana tolok ukur dari makan bergizi itu yang ditetapkan oleh tim transisi saat pemerintahan baru akan efektif menjabat pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Budget inilah yang menarik untuk dicermati karena dari diskusi tadi kalau saya bisa tegaskan lagi dari pernyataan yang disampaikan ekonom Verdana Sekuritas itu belum ditetapkan patokan apakah betul bisa diturunkan jadi 7.500 atau paling mentok atau paling maksimal hanya bisa diturunkan hingga Rp9.000 per anak. Itu yang masih belum dijelaskan secara detail. Apa indikator-indikator persisnya mengapa harus diturunkan dan apa yang akan jadi bahan penyesuaian dari diturunkannya angka itu terhadap bentuk jadi dari produk ini kepada anak-anak yang akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, Friska. Yang jelas harus dikawal agar anggarannya ini juga tepat sasaran dan bagaimana implementasinya praktiknya nanti di lapangan. Terima kasih Tifal Solesa atas laporan Anda.